Setiap tahun, jutaan orang di seluruh dunia menahan lapar dan haus dari fajar hingga maghrib. Katanya, ini adalah bentuk ibadah. Tapi, pernahkah kamu bertanya, siapa yang sebenarnya mendapat manfaat dari puasamu? Apakah benar-benar hanya untuk Tuhan? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi? Bagian 1, mengapa kita perlu mempertanyakan? Banyak dari kita menjalankan puasa karena ini sudah menjadi bagian dari tradisi dalam Islam. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa puasa adalah bentuk ketaatan kepada Allah, bukti kepatuhan dan bentuk ibadah yang penuh makna. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah Allah benar-benar membutuhkan puasamu? Atau, sebaliknya, justru manusialah yang sebenarnya membutuhkan puasa? Dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadis, disebutkan bahwa Allah Maha Kaya dan tidak bergantung pada ibadah manusia. Seperti dalam Quran Surat Al-An'am 14, katakanlah, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah, pencipta langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Jadi, jika Allah tidak memerlukan ibadah kita, lalu untuk siapa sebenarnya ibadah ini diperintahkan? Disinilah muncul pertanyaan yang lebih dalam. Apakah puasa semata-mata hanya ujian ketaatan, atau justru sebuah sistem yang dirancang untuk memberikan manfaat bagi manusia sendiri? Apakah ada dimensi psikologis, sosial, dan bahkan kesehatan yang terikat erat dengan ibadah ini? Hari ini, kita akan membongkar makna tersembunyi dari puasa. Kita akan membahasnya dari berbagai sudut pandang, baik spiritual, filosofis, hingga ilmiah, dan pada akhirnya, melihat siapa yang sebenarnya diuntungkan dari puasamu, apakah Tuhan, manusia, atau mungkin sesuatu yang lain. Bagian 2, puasa dalam perspektif Islam untuk siapa ibadah ini? Islam mengajarkan bahwa puasa adalah ibadah yang unik dan berbeda dari ibadah lainnya. Tidak seperti salat yang bisa dilihat oleh orang lain atau zakat yang dapat diukur secara konkret, puasa adalah ibadah tersembunyi, hanya antara hamba dan Tuhannya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, puasa itu untukku, dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Hadis riwayat Bukhari. Namun, muncul pertanyaan, kenapa puasa begitu spesial hingga Allah sendiri yang akan membalasnya? Jika dipikirkan lebih dalam, puasa bukan hanya sekadar menahan lapar dan haus. Ia adalah latihan spiritual yang menuntut manusia untuk mengendalikan diri, menahan hawa nafsu, dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Dalam Islam, konsep ibadah selalu memiliki tujuan yang lebih dalam. Apakah Allah benar-benar membutuhkan kita untuk berpuasa? Tentu saja tidak. Dalam banyak ayat, Al-Quran menegaskan bahwa Allah Maha Kaya dan tidak membutuhkan ibadah manusia. Seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah 286. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa berbuat kejahatan, maka itu atas dirinya sendiri. Artinya, segala bentuk ibadah dalam Islam bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi untuk manusia itu sendiri. Allah tidak akan berkurang keagungannya jika manusia tidak berpuasa, dan sebaliknya, Allah tidak akan bertambah kekuasaannya jika seluruh manusia di bumi ini berpuasa dengan sempurna. Jadi, siapa yang sebenarnya diuntungkan dari ibadah ini? Jawabannya adalah manusia itu sendiri. Puasa melatih kesabaran, mendidik keikhlasan, dan membentuk empati terhadap sesama. Ketika seseorang berpuasa, ia merasakan bagaimana rasanya lapar, haus, dan keterbatasan fisik. Ini bukan sekadar ritual tanpa makna, tetapi sebuah pengalaman nyata yang menanamkan kesadaran sosial. Dengan menahan diri dari hal-hal yang diperbolehkan, seperti makan dan minum, manusia diajarkan untuk lebih sadar akan batasan dan kebutuhan dirinya. Lebih jauh lagi, puasa adalah latihan spiritual yang membawa manusia lebih dekat kepada Tuhan. Ketika seseorang menahan diri dari makan dan minum bukan karena paksaan, tetapi karena kesadaran akan hubungan dirinya dengan Allah, disitulah esensi ibadah ini terasa. Allah tidak membutuhkan manusia untuk berpuasa, tetapi manusia membutuhkan puasa untuk menemukan dirinya sendiri, mengasah kepekaan batin, dan meraih kedekatan dengan Tuhannya. Jadi, jika kita melihat lebih dalam, puasa bukan hanya bentuk ketaatan kepada Allah, tetapi juga sebuah perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan kehidupan.
Bagian 3, manfaat puasa bagi individu, fisik, psikologis, dan spiritual. 1. Manfaat fisik. Pernahkah kita merasa tubuh lebih ringan setelah beberapa hari berpuasa? Itu bukan sekadar perasaan. Secara ilmiah, puasa memang memberikan manfaat luar biasa bagi kesehatan tubuh. Saat seseorang mulai berpuasa, tubuh mengalami perubahan besar. Pada jam-jam awal, tubuh menggunakan cadangan glukosa untuk energi. Tetapi setelah beberapa waktu, ketika glukosa mulai habis, tubuh beralih ke lemak sebagai sumber energi utama. Inilah sebabnya mengapa puasa sering dikaitkan dengan pembakaran lemak yang lebih efisien. Namun, yang lebih menarik adalah proses autofagi, sebuah mekanisme di mana tubuh mulai membersihkan sel-sel yang rusak dan menggantinya dengan yang baru. Penelitian modern menunjukkan bahwa autofagi dapat membantu memperlambat penuaan, meningkatkan daya tahan tubuh, bahkan mengurangi risiko penyakit seperti kanker dan diabetes. Bayangkan tubuh kita seperti rumah yang setiap hari kemasukan debu. Jika dibiarkan terus-menerus tanpa dibersihkan, lama-lama akan menumpuk dan membuat rumah jadi kotor. Puasa bekerja seperti proses pembersihan alami, membuang sampah dalam tubuh yang sudah tidak berguna. Jadi, ketika kita berpuasa, sebenarnya tubuh sedang diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, membersihkan racun, dan menjadi lebih sehat. 2. Manfaat psikologis. Namun, manfaat puasa tidak berhenti di tubuh saja. Ada sesuatu yang lebih mendalam, yang berkaitan dengan pikiran dan jiwa kita. Saat berpuasa, ada satu tantangan besar yang muncul, mengendalikan diri. Coba ingat, pernahkah kita merasa lebih mudah marah saat lapar? Itu bukan kebetulan. Dalam psikologi, kondisi ini disebut Heinger, hungry anger, di mana kurangnya asupan makanan memicu emosi negatif. Namun, puasa melatih kita untuk tetap tenang di tengah ketidaknyamanan. Saat seseorang berpuasa, ia dipaksa untuk tidak bereaksi secara impulsif. Ia belajar untuk mengontrol dorongan instan, entah itu rasa lapar, keinginan untuk marah, atau godaan lainnya. Konsep ini dalam psikologi disebut self-discipline atau disiplin diri, sebuah keterampilan yang sangat penting dalam hidup. Coba bayangkan, jika kita bisa menahan diri untuk tidak makan dan minum selama berjam-jam, bukankah kita juga bisa melatih diri untuk mengendalikan kebiasaan buruk lainnya? Misalnya, menahan diri dari belanja impulsif, kecanduan media sosial, atau bahkan menunda-nunda pekerjaan. Puasa bukan sekadar latihan menahan lapar, tapi juga latihan untuk menjadi pribadi yang lebih kuat secara mental. 3. Manfaat spiritual. Dan di atas semua itu, ada satu dimensi yang lebih tinggi, dimensi spiritual. Puasa bukan hanya tentang kesehatan atau mental, tapi juga tentang kesadaran. Saat seseorang berpuasa, ia mengalami sesuatu yang tidak biasa, ia kehilangan akses terhadap hal-hal duniawi yang selama ini dianggap remeh. Bayangkan, di hari biasa, kita bisa minum kapan saja, makan kapanpun kita mau. Tapi saat puasa, semua itu tiba-tiba menjadi terlarang. Kita dipaksa untuk berhenti sejenak dan merenung. Dalam momen-momen haus dan lapar itu, ada satu kesadaran yang muncul, betapa bergantungnya kita pada hal-hal kecil. Seteguk air yang biasanya dianggap biasa, tiba-tiba terasa begitu berharga. Sepotong roti yang selama ini mungkin sering kita abaikan, kini menjadi sesuatu yang sangat dinantikan. Dan di titik ini, kita mulai memahami makna bersyukur yang sesungguhnya. Disinilah letak keindahan puasa. Bukan hanya sekadar menahan diri dari makan dan minum, tapi juga perjalanan menuju kesadaran yang lebih dalam. Namun, ada satu pertanyaan penting. Apakah kita benar-benar merasakan manfaat spiritual ini? Atau jangan-jangan, puasa hanya menjadi rutinitas tanpa pemahaman yang mendalam? Karena pada akhirnya, puasa bisa menjadi sekadar ritual atau bisa menjadi pengalaman transformatif yang mengubah cara kita melihat diri sendiri, kehidupan, dan hubungan kita dengan Tuhan. Tergantung bagaimana kita menjalaninya. Bagian 4, manfaat sosial. Puasa sebagai alat empati atau kontrol. Sekarang, mari kita lihat dimensi sosial dari puasa. Salah satu alasan utama mengapa puasa diwajibkan dalam Islam adalah untuk menumbuhkan empati terhadap orang miskin. Dengan menahan lapar dan haus sepanjang hari, kita diharapkan bisa merasakan bagaimana rasanya hidup dalam keterbatasan, sehingga lebih peduli terhadap mereka yang kurang beruntung. Namun, mari kita jujur,
Apakah setelah berpuasa kita benar-benar lebih peduli terhadap orang miskin? Ketika azan maghrib berkumandang, banyak dari kita menikmati hidangan berbuka yang melimpah, mulai dari makanan ringan, minuman manis, hingga makanan berat dalam jumlah besar. Bahkan, bagi sebagian orang, Ramadan justru menjadi ajang konsumsi berlebihan. Pasar Ramadan dipenuhi aneka kuliner, restoran menawarkan paket berbuka mewah, dan menjelang Lebaran, pusat perbelanjaan penuh dengan orang yang berburu pakaian dan perhiasan baru. Ironisnya, saat sebagian orang menikmati berbuka dengan hidangan berlimpah, masih ada banyak orang yang benar-benar lapar tanpa tahu kapan bisa makan berikutnya. Seharusnya, puasa menjadikan kita lebih peka terhadap penderitaan mereka, tapi seringkali yang terjadi justru sebaliknya, kita lebih sibuk dengan menu berbuka daripada makna di balik ibadah ini. Lalu, ada pertanyaan yang lebih kritis, apakah puasa benar-benar membentuk empati, atau hanya menjadi alat kontrol sosial? Dalam sejarah, banyak ajaran moral dan keagamaan yang digunakan untuk menanamkan kedisiplinan dalam masyarakat. Puasa bisa dilihat sebagai bagian dari itu, sebuah cara untuk melatih kepatuhan, mengendalikan hawa nafsu, dan menumbuhkan solidaritas sosial. Tapi, apakah setelah Ramadan berakhir kita masih mempertahankan kepedulian itu? Ataukah kita hanya mengikuti rutinitas tahunan tanpa perubahan nyata dalam sikap kita terhadap sesama? Kritik terhadap puasa bukan berarti menolak ibadahnya, tetapi mempertanyakan bagaimana kita menjalaninya. Jika puasa benar-benar bertujuan untuk membangun empati, seharusnya perubahan itu bertahan sepanjang tahun, bukan hanya dalam 1 bulan. Jadi, mari renungkan, apakah puasa telah benar-benar mengubah cara kita memandang orang lain, atau hanya menjadi serangkaian kebiasaan tanpa makna yang mendalam? Bagian 5, Puasa dan Kesadaran Diri. Apakah kita benar-benar merasakan hikmahnya? Kita sering mendengar bahwa puasa mengajarkan rasa syukur dan empati kepada mereka yang kurang mampu. Ketika kita menahan lapar dan haus seharian, kita diajarkan untuk merasakan apa yang dialami oleh orang-orang yang kelaparan setiap hari. Tapi mari kita refleksikan, apakah setelah sebulan penuh berpuasa, kita benar-benar berubah? Apakah setelah Ramadan, kita lebih peduli kepada fakir miskin? Apakah kita menjadi lebih sederhana dalam hidup? Atau justru setelah puasa berakhir, kita kembali ke pola konsumtif dan lupa akan hikmah yang kita pelajari? Coba perhatikan fenomena ini. Setiap tahun, menjelang Idul Fitri, mal dan marketplace justru semakin ramai. Belanja pakaian baru, makanan mewah, dan gadget baru seolah menjadi keharusan. Bukankah seharusnya puasa mengajarkan kita untuk hidup lebih sederhana? Jangan-jangan kita hanya merasakan lapar, tapi tidak benar-benar memahami maknanya. Kita hanya menjalankan puasa, tapi tidak menginternalisasi hikmahnya. Jika puasa hanya mengajarkan kita untuk sabar sementara, tapi tidak mengubah kita setelahnya, apakah itu berarti puasa kita benar-benar bermakna? Jadi, menurut kamu, siapa yang sebenarnya mendapat manfaat dari puasamu? Apakah puasamu benar-benar membuatmu menjadi pribadi yang lebih baik? Ataukah kamu hanya mengikuti tradisi tanpa memahami maknanya? Tulis pendapatmu di kolom komentar, kita diskusi bareng. Jangan lupa like video ini jika kamu merasa mendapatkan wawasan baru, share ke teman-temanmu, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.